Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Aan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di hari yang cerah ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai berita seputar Indonesia. Nah, tentunya mendengar kata berita pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan, setiap hari kita sudah bertemu dengan yang namanya berita. Nah, apa saja sih isi berita itu? Dan bagaimana keseruan belajar kali ini? Yuk, langsung saja tonton videonya sampai habis. Dalam bab kali ini, adapun kompetensi dasar yang harus kita penuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Yang terakhir, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan, yakni lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Nah, itulah 4 kompetensi dasar yang kita pelajari pada bab ini. Semoga nantinya. Oke, untuk itu mari bersama-sama kita gali lebih dalam lagi mengenai apa itu berita, apa saja yang ada dalam berita, lalu bagaimana struktur dan kebahasaannya, kemudian bagaimana cara menulis berita. Nah, jangan di-skip ya, tonton terus sampai akhir, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Mantap! Setiap hari kamu pasti pernah mendengar atau melihat berita. Karena di era modern ini, berita bisa kalian dapatkan di berbagai macam media, di mana saja dan kapan saja. Untuk mempublikasikannya, berita sendiri ternyata memiliki 2 media, yakni media elektronik dan cetak. Dalam media elektronik, berita bisa bahkan sering dipublikasikan melalui televisi. Berita yang disajikan bisa berupa banyak hal, seperti politik, sosial, ekonomi, olahraga, dan masih banyak lagi. Kemudian, contoh selanjutnya yang tidak kalah populer yakni HP atau gadget. Di era yang sudah serba praktis ini, berita bisa kita akses dengan mudah melalui gadget. Dengan ukurannya yang simpel dan praktis, kita bisa mengakses berbagai macam jenis berita dengan sangat mudah. Maka tidak heran, sampai saat ini banyak situs-situs online yang menyediakan berita-berita ter-up-to-date seperti kompas.com, detik.com, tempo.com, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yakni radio. Meski sekarang tak sepopuler TV dan gadget, radio pada masanya merupakan media yang paling populer dan dicari oleh masyarakat. Selain banyak informasi yang dimuat, radio juga memiliki banyak manfaat yang lain seperti request lagu, kuis, bahkan sampai kontak jodoh. Namun sayang, seiring berjalan waktu, radio mulai ditinggalkan para penggemarnya yang sudah mulai beralih ke HP dan yang lainnya. Meski begitu, beberapa stasiun radio sampai sekarang masih tetap eksis on air dan menyapa para pecintanya seperti RRI Singaraja dan juga Singaraja FM. Media berita selanjutnya yakni media cetak. Salah satu contohnya adalah koran. Koran merupakan salah satu media terpopuler untuk menuangkan berita. Dari dahulu hingga sekarang, koran masih tetap memiliki ruang di hati para pencintanya. Bahkan, di kantor-kantor ataupun instansi dinas atau swasta, koran menjadi bahan bacaan. Kemudian selanjutnya yakni majalah.
Majalah itu sendiri biasanya diisi berbagai macam artikel dalam subjek yang bervariasi termasuk berita. Majalah ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Namun sayang, tidak seperti koran yang bisa terbit setiap hari. Majalah ini biasanya diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dui mingguan, atau bahkan bulanan, dan harganya pun lebih mahal jika dibandingkan dengan koran. Media cetak selanjutnya yakni tabloid. Dilihat dari segi isi, tabloid hampir sama dengan koran pada umumnya. Namun, ukuran tabloid lebih kecil dari ukuran standar koran harian. Dan untuk penerbitannya, tabloid sama dengan majalah, yakni dengan reguler non-harian. Jadi, tabloid tidak terbit setiap hari. Nah, dari beberapa media yang memuat berita tadi, maka dapat diketahui berita merupakan sebuah teks mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang aktual berdasarkan fakta dan disampaikan melalui media massa. Setelah mengetahui dan memahami apa itu berita, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Yang pertama adalah what atau apa. Berfungsi untuk menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi. Contohnya, peristiwa apa yang diberitakan? Yang kedua, where atau di mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi sebuah peristiwa yang terjadi. Contoh, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, when atau kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Contoh, kapan kecelakaan itu terjadi? Selanjutnya, who atau siapa. Berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh, siapa pelaku pembunuhan itu? Selanjutnya, why atau mengapa. Berfungsi untuk menanyakan suatu alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa virus itu berbahaya? Selanjutnya, how atau bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan kronologi kejadian atau akibat suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana keadaan korban? Nah, semua unsur itu termuat dalam rumus yang sudah kita ketahui bersama, yakni 5W plus 1H atau adik Simba, yakni akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Meringkas berita. Kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting. Nah, adapun langkah-langkah untuk meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita dengan 5W plus 1H. Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan ini untuk mencatat pokoknya saja, bukan menyalin semua berita. Yang ketiga, menyampaikan kembali unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas, baik secara lisan maupun tulis. Nah, selanjutnya menyimpulkan berita. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil dari ringkasan berita yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi dari ringkasan tadi, kamu bisa membuat simpulan berdasarkan pokok-pokok berita yang dalam 2-3 kalimat saja. Jadi, menyimpulkan berita ini bisa dikatakan sebagai kata-kata terakhir dari uraian unsur-unsur berita. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyimpulkan berita, pertama, menyimak berita dengan seksama, kedua, mencatat pokok-pokok berita, dan yang terakhir, membuat simpulan isi berita, sehingga jadilah sebuah isi suatu berita. Nah, demikian materi bab berita seputar Indonesia mengenai pengertian, media, dan unsur-unsur dari berita.
Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan untuk materi struktur, kaidah kebahasaan, dan menyampaikan berita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.